Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kepada kita Jemaat GP Gloria dimanapun berada. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita boleh kembali memuji Tuhan sekalipun masih dalam live di rumah kita masing-masing. Tema kita pada hari ini, iman yang sejati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum pernah melihat Allah, namun kita percaya bahwa Allah itu ada dan Dia berkuasa atas hidup kita. Iman itu juga yang memberikan kita pengharapan, sehingga meskipun masih di tengah-tengah pandemi saat ini, kita tahu bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan dapat menolong kita, memimpin, bahkan melindungi kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Dengan iman kita akan memuji Tuhan. Dengan iman kita akan menyembah Dia. Mari kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila ada Allah ada bersama dengan aku, siapakah yang menjadi lawanku? Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, Dialah Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk boleh menghadapi segala tantangan, menghadapi segala badai hidup yang ada di hadapan kita, di depan kita pada saat ini. Terpujilah Dia, Raja segala raja. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapannya. Mari kita bawa pujian kita dan syukur kita ke hadapannya. Dengan segala kerendahan hati, kita katakan, Tuhan, jika aku ada, itu hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu.
ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa pada-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa pada-Mu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga bagi-Mu ya Allah. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku serahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita masih hidup hingga pada saat ini, kita dapat melewati setiap waktu, melewati setiap tantangan, melewati setiap badai yang ada di hadapan kita. Khususnya jikalau pada saat ini badai pandemi COVID itu juga belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Tapi jikalau kita masih bisa kuat, kita masih boleh sehat, kita masih boleh ada, kita masih boleh menghadap hadirat-Nya pada pagi hari ini.
beribadah kepadanya. Itu hanya karena anugerahnya, hanya karena kemurahannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, naikkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang adalah pemilik hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah untuk anugerah-Mu yang boleh terus ada bagi kami. Penyertaan, perlindungan Tuhan, penggembalaan Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dapatkan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, jikalau kami bisa melewati setiap tantangan dan rintangan, melewati setiap badai, sungguhlah Bapa, itu karena anugerah-Mu, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan, dan Engkau yang memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Sungguh ajaiblah Engkau yang boleh menuntun hidup kami dan memeliharakan kami, menggembalakan kami dari waktu ke waktu hingga pada detik ini. Bagimulah Tuhan segala syukur kami. Terima kasih Yesus. Ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita akan masuk dalam potum dan salam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian kita. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat,
ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya. 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 Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan agungkan, Allah pencipta langit dan bumi dan Allah pemilik hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan, jikalau kami Tuhan masih boleh datang menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang telah menuntun, membimbing, menyertai dari hari-hari yang lampau hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami ini sungguh-sungguh Engkau Allah yang akan memberkati. Engkau Allah yang berdaulat atasnya. Sehingga Tuhan, setiap puji-pujian kami, setiap Tuhan penyembahan kami, bahkan ketika kami mau duduk lagi diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berfirman bagi kami, biarlah mata hati dan rohani kami boleh tertuju kepada Allah. Kami boleh mendapatkan lagi lawatan Tuhan, mendapatkan pengasihan Tuhan, dan diteguhkan lagi Tuhan oleh ibadah kami, bahkan oleh firman-Mu. Sehingga kami dimampukan dengan iman kami boleh melangkah untuk tetap berjalan di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami. Tapi ketika kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan dimampukan, bahkan kami akan dapat melewatinya semuanya. Terima kasih Tuhan, untuk itu berkatilah setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan ada bagi mereka. Engkau Tuhan yang boleh menguduskan dan Engkau Tuhan yang boleh memperlayakan. Sehingga biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui setiap kehidupan kami, bahkan Tuhan melalui ibadah kami ini. Sehingga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang boleh beribadah kepada Tuhan, baik di rumah mereka masing-masing, supaya kiranya Tuhan sama-sama diteguhkan dan boleh tetap kuat di dalam menghadapi hidup yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkanlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilakan. Ya. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan kembali duduk. Hukum Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 94 ayat 23. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Sesungguhnya lah, kita ini adalah orang-orang yang seharusnya binasa, yang sudah berada di dalam maut.
dan kita pantas mendapatkan hukuman yang kekal itu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia telah menebus kita. Hidup kita begitu berharga bagi Dia. Namun di dalam kita mengikut Tuhan, seringkali kita jatuh dan melakukan kejahatan, melakukan dosa yang menyakitkan bahkan mendukakan hati Tuhan. Dan saat ini waktunya kita boleh datang ke hadapannya. Kita mengaku segala dosa kita dan mohonkan pengasihan Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tidak berkenan di hadapannya. Dia yang telah menciptakan kau seturut dengan gambarnya. Sungguh begitu indah kau dan saya di hadapan Dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, hidup kami sama seperti bulu yang sudah terkulai, bahkan sumbu yang sudah hampir padam nyalanya. Tapi Engkau tidak membiarkan kami Tuhan terkulai. Dan Engkau tidak membiarkan kami Tuhan menjadi patah semangat di dalam kami menghadapi hidup yang sungguh-sungguh menakutkan bahkan mengkhawatirkan bagi kami. Ya Tuhan, ketika Engkau melihat hidup kami seringkali jatuh dalam dosa, dan kami tidak setia kepada Allah. Bahkan kami mungkin sudah mulai Tuhan terbiasa dengan situasi ini, sehingga kami sudah mulai menjauh dari Tuhan. Karena mungkin Tuhan secara persekutuan kami sudah lama tidak bisa bersatu. Tuhan, pada saat ini kami kembali datang membawa hidup kami, membawa segala kesalahan dan pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Sucikan kami Tuhan. Jikalau kami seringkali Bapa melangkah dan berjalan hanya mengikuti kata hati kami, dan kami tidak lagi mendengar Tuhan, dan kami sudah mulai pasrah bahkan apatis di dalam menghadapi hidup kami. Karena banyak sekali Tuhan hal-hal yang mungkin di luar daripada dugaan kami, bahkan di luar daripada
yang kami pikirkan sebelumnya. Ya Tuhan, pengasihan-Mu kami tahu cukup bagi kami. Belas kasihan-Mu Tuhan tidak terbatas bagi kami. Maka Tuhan, ampunilah kami. Pulihkan kami Tuhan, dan bangkitkanlah terus semangat kami. Dan Engkaulah yang mendorong kami untuk boleh terus maju dan maju, untuk boleh mengiring Tuhan, untuk kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Allah. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kami untuk setia, tapi kami berdoa dan memohon anugerah Tuhan. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu yang melayakkan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Ketika Engkau melihat hidup kami, tentulah Engkau tidak pernah mendapati sesuatu yang baik bagi kami, karena hidup kami ini, tubuh kami ini Tuhan Yesus, yang sudah melekat tabiat dosa itu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dialah tempat perlindungan kita. Yesus, dialah juru selamat kita. Tiada yang seperti Dia. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kita. Mari kita meninggikan dan mengagungkan Dia, karena Dialah penghibur, Dialah pelindung, dan Dialah menara kekuatan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa hanya bagi Dia Sang Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya Tuhan, mari kita berikan segala penyembahan dan pengagungan kita kepada Dia,
Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan. Dia pelindung. Dia menara yang kuat bagi kita. Dia yang membentengi kita. Bahkan dialah perisai bagi kita. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan dan agungkan. Yesus, dialah juru selamat satu-satunya. Tiada yang seperti dia. Tiada yang seperti dia, hanya dia. Dialah Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Ya Allah, kami berikan pujian dan penghormatan kami kepada-Mu. Engkau yang adalah Allah kami yang hebat, yang luar biasa, yang besar, yang tidak ada taranya. Engkau disanjung, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Karena ketika kami melihat Tuhan akan segala karya ciptaan-Mu yang begitu agung dan mulia, Tuhan, itu sudah cukup membuat kami tertunduk di kaki-Mu dan kami terkagum-kagum oleh karena melihat kebesaran Allah yang luar biasa itu. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu dan kami memuji-Mu. Engkaulah Allah satu-satunya bagi kami. Tidak ada yang lain. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat hanya bagi Dia Sang Raja kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Allah. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita tentunya bersuka cita dan bersyukur kembali kepada Tuhan atas anugerahnya yang melimpah kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa biarlah Tuhan memimpin kita. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada jemaat Tuhan sekalian, sehingga kita terus menerus dikuatkan oleh Tuhan untuk setia, untuk mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah pergumulan, persoalan hidup, situasi yang rumit. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah hati kami masing-masing. Engkau menegur, Engkau mengajari kami, Engkau mengingatkan kami. Engkau terus menuntun kami dengan firman-Mu sehingga kami kedapatan setia kepada Tuhan. Oh, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu perenungan kami pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38. Ayat firman Tuhan ini cukup panjang jemaat yang Tuhan kasihi, tapi saya akan membacakan firman Tuhan ini dengan cepat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan sehingga kita bisa melihat bagian demi bagian firman Tuhan, berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita hari ini.
Ayat 1 sampai ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan perguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anak-anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil roti, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya.
Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budak-budak ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kisah yang menarik, yang sangat perlu untuk kita renungkan di pagi hari ini jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema iman yang sejati. Berbicara tentang iman yang sejati, Alkitab selalu mengungkapkan kepada kita kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang harus terus-menerus kita renungkan dan kita pelajari dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Iman yang sejati, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Itu penting sekali. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan tanpa kita mengenal Dia? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan Alkitab. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, jemaat yang Tuhan kasih. Sehingga kita harus belajar, kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Seperti firman Tuhan, Mazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, mencintai firman-Nya dalam kehidupan kita, itu membawa pengenalan kita akan Tuhan yang sejati. Tuhan yang mencintai manusia, Tuhan yang menebus manusia. Luar biasa. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan dan cinta akan firman-Nya itu membuat kita mengalami pertumbuhan iman. Dan akhirnya apa? Cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada firman Tuhan menuntun kita untuk mewujud nyatakan iman itu dalam perbuatan hidup kita tiap-tiap hari. Jadi iman Kristen bukanlah sesuatu yang teoritis. Iman Kristen tidak mengajarkan seseorang untuk mengetahui firman Tuhan, memenuhi kepalanya, tapi tanpa perbuatan yang nyata dalam hidupnya. Itu nol. Itu bukan iman yang sejati.
Iman yang sejati didasari oleh pengenalan akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, mencintai Tauratnya siang dan malam, mempelajari merenungkannya, lalu akhirnya kita mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dalam seluruh aspek hidup kita, jemaat yang Tuhan kasihi, kita wujud nyatakan itu, kita perlihatkan kepada banyak orang bahwa aku orang yang percaya kepada Kristus dan Yesus hidup di dalamku, dan aku wujud nyatakan hidupku dalam Kristus itu dalam perbuatan sehari-hari. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu memahami tentang hal ini. Mari kita merenungkan sejenak tentang kehidupan kita. Apakah kita memiliki iman yang sejati, iman yang didasari pada kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, iman yang didasari akan kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang tidak dikurangkan dan dilebih-lebihkan. Dan apakah kita memiliki iman yang sejati yang didasari juga akan perbuatan-perbuatan hidup yang nyata berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan pengenalan Allah yang sejati itu dalam hidup kita. Kita kembali melihat akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini. Bagaimana iman yang sejati ditampilkan oleh tokoh-tokoh Alkitab dalam bagian firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, dalam ayat yang 1, firman Tuhan katakan, dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Saya melihat dalam ayat ini sesuatu yang menarik dari kehidupan Samuel. Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, orang Israel berkumpul meratapi dia dan seterusnya. Memang dia adalah sosok yang cocok, yang pantas untuk diratapi, ditangisi. Orang Israel sedih melihat dan mendengar kepergian Samuel, seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi dan dikasihi Tuhan. Dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Mari kita belajar dari sosok hamba Tuhan ini. Sosok Samuel, seorang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, yang menjaga integritas hidupnya, menjaga perkataan dan perbuatannya itu selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan pola hidup kita? Mari kita belajar dari sosok Samuel. Kalau kita membaca, mempelajari tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Samuel dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, begitu luar biasa. Tanpa pamrih, dia tampil, dia bekerja keras, dia menyampaikan firman Allah. Dia tidak peduli kepada siapapun, yang penting firman Allah disampaikan. Dia memiliki keinginan yang kuat supaya orang Israel kembali kepada Tuhan. Mari kita belajar dari sosok ini. Iman yang sejati adalah memiliki satu kepedulian yang tinggi. Iman yang sejati adalah memiliki satu tekad yang bulat untuk menyuarakan firman Tuhan supaya orang lain kembali kepada Tuhan. Jangan katakan saudara memiliki iman yang tinggi, tapi memiliki iman yang sejati, tetapi tidak peduli kepada sesama. Tidak peduli orang berbuat dosa. Tidak peduli orang itu masuk neraka atau tidak. Tidak peduli orang itu mau apa kek, mau diberkati Tuhan atau kutuk Tuhan menimpa hidupnya, tidak peduli. Masa bodoh, itu bukan sikap orang yang memiliki iman sejati di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari sosok Yesus sendiri, bukankah dia menampilkan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanannya. Sampai jauh malam dia tetap peduli kepada orang yang sakit. Sampai dia letih, tapi dia tetap memberikan waktunya kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Apakah jemaat memiliki iman yang sejati? Apakah jemaat memenuhi pengetahuan kita dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah mewujudkan kebenaran firman Tuhan itu dengan apa? Dengan peduli kepada sesama, seperti Samuel peduli.
Puji nama Tuhan. Itu yang pertama jemaat yang Tuhan kasih. Yang kedua, kita perhatikan ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini menceritakan, saya tidak usah membaca kembali ayat ini jemaat yang Tuhan kasih. Tapi kita melihat dalam cerita ini bagaimana Daud, dia setelah melanjutkan perjalanannya pergi dia ke padang gurun Paran, dikatakan dalam ayat yang ke-1. Lalu akhirnya Daud bertemu dengan orang yang kaya yang memiliki satu perusahaan di Karmel namanya Nabal. Oh, luar biasa. Dia berjumpa lalu akhirnya dia menjaga semua gembala-gembala yang menjaga domba-domba yang begitu banyak jumlahnya. Dia orang yang sangat kaya. Dan kita melihat dalam kisah ini Daud sama sekali tidak mengganggu. Daud sama sekali tidak merampok. Daud sama sekali tidak merampas. Daud tidak melukai siapapun. Daud tidak mencuri apapun, tidak. Tapi justru seperti kesaksian seorang gembala Nabal bahwa kelompok Daud menjadi tembok bagi mereka yang menjaga mereka siang dan malam. Oh, itu luar biasa. Ya. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh Daud dalam bagian firman Tuhan ini sesuatu yang begitu penting untuk kita renungkan. Bagaimana kasihnya Daud kepada orang-orang yang tidak ia kenal. Ya, memang ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh suku-suku yang ada pada waktu itu. Ya, tetapi banyak juga terjadi perampokan, banyak juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang bukan menjaga, bukannya memberikan keamanan, tapi justru mencuri, justru merampok, bahkan melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi komplotan Daud tidak melakukan itu. Justru mereka menjadi tembok yang teguh untuk menjaga orang-orang ini, orang-orang Nabal dari segala hal yang bisa mengganggu mereka. Ini adalah satu perilaku yang baik. Ini adalah sikap yang baik yang ditonjolkan oleh Daud. Bagaimana Daud punya keinginan untuk menjaga, Daud punya keinginan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dalam bagian ini Daud meminta satu imbalan. Itu sesuatu yang wajar. Pada waktu itu juga seringkali terjadi. Ada orang-orang yang menjaga sekelompok kawanan gembala, lalu akhirnya mereka meminta satu imbalan. Itu hal yang wajar yang terjadi pada waktu itu. Ya. Orang yang baik memang perlu diperhatikan. Orang yang baik memang perlu untuk kita perhatikan bagaimana dan apa yang mereka sudah lakukan bagi kita, sehingga kita memperlihatkan sikap baik kita, terima kasih kita kepada orang-orang yang pantas untuk diperlakukan dengan baik. Ya, jadi Daud menjadi contoh yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Ya, kalau ada orang yang berbuat baik, sudah sepantasnya untuk kita juga menolong mereka. Kalau ada orang yang jangankan orang yang berbuat baik, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kasihilah musuhmu. Ya, apalagi dalam cerita ini betapa baiknya Daud dalam kehidupan Nabal. Seharusnya Nabal sangat berterima kasih dan memberikan upah kepada Daud sebagaimana layaknya. Yesus saja mengajar kasih musuhmu, jangan membalas yang jahat dengan jahat. Ya, apalagi orang yang baik seperti Daud harusnya diperlakukan dengan baik. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat sekitar kita, lingkungan kita. Bagaimana orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Lingkungan di gereja ini banyak orang yang berbuat baik kepada kita, ya, sehingga kami seringkali memberikan hal-hal yang perlu untuk mereka terima, sehingga mereka sangat berterima kasih sekali kepada kita, keberadaan gereja kita di tempat ini. Mereka sangat terima, ya, dan kita hidup rukun, kita hidup tentram dan aman, ya, karena mereka juga berbuat baik kepada kita, sehingga kita perlu juga menyatakan atau menunjukkan perbuatan baik kita kepada mereka. Dan itu sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang kedua jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Mari kita melihat sekitar kita, lingkungan kita. Kita belajar dari Daud. Adakah orang yang perlu ditolong?
Adakah orang yang perlu dikasihani? Mari kita perlihatkan perbuatan baik kita, kasih kita kepada mereka. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita sekalian. Lalu yang ketiga, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-35. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Daud karena sikap Nabal yang tidak sopan, Nabal menilai Daud itu seperti pelarian biasa saja, orang-orang yang lari dari tuannya, yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk apa aku harus memberikan itu kepada mereka, kepada dia? Kenapa aku harus memberikan rotiku, air minumku? Lalu segala hal yang bisa diberikan oleh Nabal sebenarnya banyak, tapi Nabal menolak, nggak mau. Untuk apa aku berikan kepada orang yang tidak aku kenal dan seterusnya. Maka Daud marah. Ya kalau kita melihat dalam catatan firman Tuhan ini jelas kemarahan Daud bukanlah kehendak Tuhan. Kemarahan Daud itu kemarahan yang membabi buta. Dia sudah bertekad tak akan ada satu laki-laki pun yang selamat. Sampai fajar menyingsing. Itu udah tekad yang bulat itu. Daud seorang ahli bertempur. Berapa lama menghancurkan orang-orang Nabal? Tidak ada apa-apanya itu. Daud sudah bertekad untuk pertumpahan darah terjadi pada waktu itu. Coba kita bayangkan. Kemarahan yang seperti apa. Dia sudah menyandangkan pedang. Bersama dengan 400 pasukannya. Dalam waktu sekejap habis orang-orang Nabal. Nah, kita perlu belajar beberapa hal dari bagian ini ya. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-35. Yang pertama, kita harus menghindari emosi yang tidak terkontrol. Kita harus menghindari kemarahan yang merusak. Kita harus menghindari kemarahan yang membawa kita sendiri mengalami kerugian. Kita harus menghindari kemarahan yang bukan dari Tuhan. Ya, Alkitab sendiri tidak melarang kita marah. Tapi kita perlu marah dalam kontrol Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan senior mengungkapkan kemarahan suci. Kemarahan yang membangun. Kemarahan suci adalah kemarahan yang membawa orang bertobat kepada Tuhan. Kemarahan yang membawa seseorang itu menyadari kesalahannya. Lalu akhirnya dia berpaling kepada Tuhan. Nah, itu perlu marah yang seperti itu. Seperti Yesus marah pada waktu bait suci disalahgunakan oleh sekelompok orang. Menyalahgunakan bait suci bukan untuk berjumpa dengan Bapanya, tapi untuk menjadi sarang penyamun, istilah yang Yesus pakai. Sehingga Yesus marah memporak-porandakan semua yang ada di bait suci. Itu kemarahan suci. Kemarahan dari Tuhan. Sehingga orang sadar aku berdosa, aku salah. Kalau selama ini kita memiliki kemarahan yang lost control, kemarahan yang justru menyengsarakan kita sendiri, kemarahan yang bukan dari Tuhan, kemarahan yang menjadi batu sandungan sehingga orang lain membenci Tuhan karena ulah kita, mari kita bertobat. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya marah seperti Daud, membabi buta, siap pertumpahan darah, menghabisi semua laki-laki yang ada sebelum fajar menyingsing. Wah, mengerikan. Kalau kita memiliki kemarahan mungkin sampai hari ini tidak bisa dipadamkan, kita selalu marah-marah dan kemarahan itu seringkali menyatakan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Mari kita berdoa, Tuhan, kuasailah lidahku, mulutku, emosiku. Pada waktu aku marah, biarlah kemarahanku itu kemarahan dari Tuhan. Kemarahan yang suci. Kemarahan yang mempertobatkan orang lain. Kemarahan yang membawa orang lain untuk sadar akan dosanya. Itu luar biasa ya.
Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak berdiam diri melihat emosi Daud yang membara untuk menghabisi orang-orang Nabal. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan bertindak. Apa tindakan Tuhan? Tuhan memakai siapa? Tuhan memakai Abigail. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Abigail seorang istri Nabal. Sangat berbeda perilaku Nabal dengan istrinya Abigail. Seharusnya Nabal bersyukur memiliki istri seperti Abigail yang begitu lembut, Abigail yang begitu sangat bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi itu disia-siakan oleh Nabal. Nah, dalam kisah ini jemaat yang Tuhan kasih, kita melihat bagaimana Abigail dipakai Tuhan. Dalam karakternya yang ia miliki, dia bertindak seperti informasi yang disampaikan oleh salah seorang gembalanya kepada Abigail. Lalu akhirnya Abigail tidak masa bodoh. Abigail tidak diam-diam, dia hanya duduk-duduk. Lalu dia berkata, biarkan saja di situ apapun yang terjadi. Tidak, tapi dia segera bertindak. Lalu dia mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Daud dan semua pasukannya. Abigail mempersiapkan semuanya, segala sesuatunya dengan baik, dengan luar biasa. Tapi dia tidak menitipkan itu kepada gembalanya untuk memberikan kepada Daud. Tidak. Tapi dia pergi. Dia menghampiri Daud. Dia berjumpa dengan Daud. Kita melihat dalam bagian ini. Lalu dia berkata-kata kepada Daud. Dan perkataannya begitu sopan. Perkataannya begitu bijaksana. Sebagai seorang istri dari Nabal. Sehingga apa yang terjadi? Ayat yang ke-32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Kita melihat ya perubahan terjadi pada waktu Abigail berjumpa dengan Daud dan memperkatakan hal-hal yang sopan, memperkatakan hal-hal yang terpuji, memperkatakan hal-hal yang pantas untuk Daud dengar. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abigail, akhirnya terlontarlah perkataan dari Daud, terpujilah Tuhan Allah Israel. Hati Daud, emosi Daud menjadi redam, menjadi tidak lagi marah, tidak lagi emosi yang membara. Tidak, dia menjadi seorang yang menyadari bahwa kalau itu sampai terjadi, itu bukanlah kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, banyak orang Tuhan pakai untuk menolong kita. Kita harus sadari itu. Orang-orang di sekitar kita bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Kita harus menyadari. Kita harus bersyukur ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menyadari kesalahan kita, keberdosaan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai anak kita untuk menegur kita. Tapi banyak orang tua yang menolak itu. Banyak orang tua yang gengsi. Anaknya dipakai Tuhan supaya kita sebagai orang tua sadar. Tapi banyak orang tua yang gengsi. Banyak orang tua atau banyak suami-suami, istri dipakai Tuhan supaya menolong kita, supaya bertobat. Tapi banyak suami menolak. Gengsi, aku kepala keluarga. Coba kita lihat Daud. Daud sangat bersyukur. Dia berkata, terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang sudah mempertemukan aku dengan Abigail. Daud tidak gengsi. Bertemu dengan seorang wanita dengan perkataan yang bijak, perkataan yang baik, perkataan yang meluruskan dia supaya jangan terjadi pertumpahan darah. Daud tidak gengsi. Berjumpa dengan Abigail, berbicara dengan baik dengan dia. Tidak. Daud menyadari kesalahan. Ini hal yang penting untuk kita sadari. Mari kita bersyukur kalau Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyadarkan kita. Orang-orang yang tidak kita anggap, pendidikannya lebih rendah dibanding kita mungkin, Tuhan bisa pakai mereka untuk menyadarkan kita. Atau ada orang yang lebih pintar dari kita untuk menyadarkan kita. Ya. Jadi siapa saja Tuhan bisa pakai. Mari kita punya kepekaan rohani. Tuhan, diakah yang Tuhan pakai supaya aku sadar. Iman yang sejati menyadari akan hal itu.
Jadi iman yang sejati tidak jadi orang yang congkak, orang yang sombong. Kita orang yang sudah bertobat lama, lalu ada Tuhan pakai orang yang baru bertobat beberapa hari yang lalu untuk menegur kita. Lalu kita berkata, siapa dia? Dia baru saja menjadi orang Kristen, kok sudah tegur-tegur aku. Banyak ya orang Kristen yang seperti itu. Orang yang sombong secara rohani, sehingga masukan-masukan dari berbagai kalangan tidak dianggapnya. Dia orang yang super rohani. Dia yang seharusnya menasihati, bukan orang itu menasihati aku. Karena aku orang yang sudah berpengalaman secara rohani. Banyak orang yang seperti itu. Tapi mari kita belajar dari Daud. Ya. Sehingga kita terus dibangun oleh Tuhan. Dibangun dan dibangun. Dan yang terakhir, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-38. Begitu Daud sudah menyadari dan dia menahan diri untuk tidak menumpahkan darah orang-orang Nabal, maka pulanglah Abigail. Sesampainya di rumah dia melihat suami sedang berpesta pora. Sesampainya di rumah dia melihat suami sedang mabuk, tapi dia tahan diri untuk tidak menceritakan hal itu kepada Nabal. Nanti besok paginya, setelah Nabal sudah selesai sadar dari mabuknya, baru dia ceritakan kepada Nabal suaminya tentang peristiwa tadi malam. Maka pada waktu Nabal mendengar peristiwa itu, berhentilah jantungnya. Dia membatu. 10 hari kemudian Alkitab menceritakan Nabal mati. Seperti Nabalnya. Dalam bahasa Ibrani Nabal artinya orang bodoh. Nabal dia seorang yang mengeraskan hatinya. Dia orang yang jahat. Dia orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum Nabal mati. Ayat yang ke-38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Orang jahat pasti dihukum Tuhan. Nah, kita harus memahami ini, menyadari ini terus dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada untungnya berbuat jahat. Tidak ada untungnya berpura-pura baik. Tidak ada. Jadi orang jahat pasti Tuhan hukum. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang memiliki iman yang sejati. Jangan masa bodoh dengan orang jahat. Doakan dia. Dan kita sendiri kalau berbuat jahat, segera kita kembali sama Tuhan. Bertobat. Dan untuk orang-orang yang jahat, firman Tuhan jelas mengungkapkan Tuhan pasti menghukum orang yang jahat. Mari kita berdoa, siapapun orang yang kita ketahui yang kehidupannya begitu jahat, Tuhan jangan panggil dia sebelum dia bertobat. Tuhan tolonglah dia supaya sungguh-sungguh Tuhan jamah hatinya. Dan kita terus aktif untuk memberikan masukan-masukan pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang seperti Nabal yang berbuat jahat, karena Tuhan pasti menghukum orang-orang yang seperti itu. Nah, itu tanggung jawab kita. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Mari kita lakukan 4 hal seperti yang tercatat dalam bagian firman Tuhan ini, sehingga kita kedapatan sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita sekalian. Dan sungguh-sungguh Tuhan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada saat ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Kami belajar, kami bersyukur, kami selalu merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kami memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah iman kami wujud nyatakan dalam perbuatan hidup tiap-tiap hari. Dan kami mau belajar seperti firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh meneguhkan iman kita lagi. Untuk boleh kita senantiasa berharap hanya kepada Dia. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Allah
melalui persembahan syukur pada pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh terus diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh terus beriman kepadamu. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Allah, karena kami tahu Tuhan bahwa segala apa yang kami miliki itu adalah bersumber daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami belajar untuk boleh memberi yang terbaik kepadamu. Untuk itu ya Allah, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan syukur kepadamu, dan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dari semua jemaat-Mu yang sudah boleh memberi, bahkan yang belum bisa memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengumpulkan persembahan kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian. Kristen yang sejati, manusia, citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, manusia, citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bentuklah aku menjadi seorang Kristen sejati. Oh Tuhanku, bentuklah aku di masa mudaku. Kristen yang sejati, Kristen yang sejati, manusia citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bentuklah aku menjadi seorang Kristen sejati. Oh Tuhanku, bentuklah aku di masa mudaku ini. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama mengangkat pujian kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, karena pengharapanku hanya kepadamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya. Kita berdoa. Benar Tuhan, sekalipun kami belum melihat jalan Tuhan yang akan kami lewati, yang kami hadapi di depan kami, tapi kami mau belajar untuk boleh terus percaya dan percaya kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang kuat dan perkasa. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau pemilik segala sesuatunya. Engkau pemilik bumi ini, bahkan seluruh yang ada di dalamnya. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Kau berikan kami keyakinan iman yang sebesar itu, untuk kami boleh tetap dimampukan untuk melangkah dan untuk boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa kepadamu ya Allah, untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus yang boleh menjaga dan melindungi. Engkau yang menaungi, Engkau yang memberikan terus pertolongan-Mu di dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup, bahkan di dalam menghadapi pandemi COVID yang sungguh Tuhan menakutkan, bahkan mengkhawatirkan bagi kami. Tapi biarlah kami boleh tetap belajar, percaya kepada Tuhan dan melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk presiden kami, Bapak Joko Widodo dengan Bapak Wakil Presiden. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberikan kepada mereka hikmat bijaksana yang daripada Allah di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, di dalam membuat segala kebijakan, keputusan, khususnya di dalam menangani pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberikan kepada mereka kekuatan dan perlindungan Tuhan. Engkau yang menaungi Tuhan, sehingga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik, sebagai pelayan publik, kiranya Tuhan anugerah-Mu yang boleh terus melingkupi, dan Engkau terus yang memproteksi, sehingga mereka juga Tuhan boleh terhindar dari segala virus-virus apapun itu, sehingga mereka boleh tetap sehat dan kuat. Begitu juga kami berdoa buat seluruh para menterinya, dan juga Tuhan seluruh pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah, supaya Tuhan tolong mereka boleh berkoordinasi, mereka boleh Tuhan menjadi satu komando, khususnya Tuhan di dalam menyalurkan bantuan-bantuan dana yang ada saat ini yang akan disalurkan kepada masyarakat, supaya kiranya Tuhan itu boleh sampai kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Untuk itu hati yang takut akan Tuhan, itulah Engkau berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk para semua gugus tugas yang ditugaskan di dalam menangani pandemi COVID ini. Khususnya Tuhan para dokter, tim medis, perawat, siapapun mereka Tuhan, para relawan yang boleh Tuhan berdiri di depan saat ini di dalam menghadapi pandemi ini. Bapak, jikalau kami boleh mendengar begitu banyak Tuhan, para dokter-dokter bahkan perawat medis yang sudah korban oleh karena COVID ini, Tuhan kami berdoa, Engkaulah yang akan melindungi mereka, Engkaulah Tuhan yang akan menjaga, menaungi, memberikan terus kepada mereka kekuatan, semangat, sehingga mereka Tuhan boleh terus kuat dan mampu di dalam menjalankan tugas yang Kau percayakan bagi mereka. Bagi setiap rumah sakit supaya Tuhan Engkau memberkati, sehingga Tuhan setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang boleh menghadapi menderita penyakit apapun itu Tuhan, mereka boleh mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa kepada setiap masyarakat pada saat ini Tuhan, supaya kiranya boleh mendukung pemerintah, boleh mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga Tuhan baik pemerintah maupun masyarakat boleh berkoordinasi, boleh sama-sama Tuhan untuk boleh menghadapi, bahkan di dalam memberantas dari penyebaran pada virus COVID ini. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, tolonglah Tuhan bagi mereka yang sudah kehilangan anggota keluarga mereka oleh karena COVID ini. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan.
untuk boleh tetap melihat bahkan memandang dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh para misionaris-misionaris yang saat ini juga Tuhan mereka boleh melakukan tugas panggilan mereka, baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, supaya kiranya Tuhan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, bahkan Engkau yang memberkati, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini, Injil itu boleh terus diberitakan, dan Injil itu boleh sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga setiap umat, bahkan setiap orang, setiap manusia yang saat ini Tuhan dilanda daripada ketakutan, mereka boleh mendapatkan pengharapan, bahkan mereka boleh menemukan sinar terang, yaitu di dalam Engkau Yesus, yang adalah satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan, bahkan memberikan keselamatan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja, bahkan seluruh yayasan-yayasan, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati, sehingga Tuhan pakailah untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Baik itu Tuhan di dalam memberitakan kebenaran, untuk mendatangkan kerajaan Allah, dan juga Tuhan untuk membantu di dalam hal diakonia, di dalam sosial. Biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mereka mau boleh untuk mengabdikan diri, bahkan berbagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk gereja-Mu Tuhan, GPI Gloria. Kami Tuhan yang sudah lama bergumul dan bergumul untuk sebidang tanah, untuk tempat kami mendirikan bangunan gereja. Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan, sekalipun tidak ada dasar bagi kami saat ini untuk berharap, oleh karena situasi perekonomian yang begitu sangat lemah pada saat ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami berkuasa, Tuhan kami sanggup untuk menyediakan segala yang kami perlukan, bahkan di luar daripada apa yang kami pikirkan, Engkau sudah sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan saat ini, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, supaya Tuhan Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan, Engkau yang terus boleh menjamah tubuh mereka, sehingga boleh Tuhan kembali pulih dan boleh kembali berkumpul, bahkan bersama-sama dengan keluarga untuk menikmati anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan, baik itu Tuhan yang ada di Bangun Tani khususnya, supaya Tuhanlah yang terus menjaga jemaat-Mu di sana. Engkau yang terus memberikan kerinduan kepada mereka, memberikan hati yang semakin rindu dan haus untuk boleh mencari hadirat Tuhan, mencari firman Tuhan, bahkan untuk boleh tetap diteguhkan di tengah-tengah situasi kesulitan yang mereka hadapi. Baik kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani, supaya Tuhan Engkau terus membakar semangat kami, memberikan terus kami motivasi, dan memberikan kami Tuhan terus kuasa yang daripada Allah, sehingga kami sungguh-sungguh dengan kuasa yang Kau berikan itu, kami dimampukan untuk mengerjakan bagian kami masing-masing, apapun itu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, ini seruan kami kepadamu. Kami terbatas Tuhan untuk meminta kepadamu, namun kami tahu bahwa Allah kami yang tidak terbatas, sanggup dan berkuasa untuk menjawab doa kami, melampaui daripada apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dan sempurnakanlah ya Tuhan, karena kami akan berdoa di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Iman yang memberikan kita kekuatan, iman yang memberikan kita kemenangan, iman yang memampukan kita untuk boleh terus bertahan dan dapat melewati setiap masalah, persoalan, dan badai yang ada di hadapan kita. Biarlah bersama dengan Allah kita boleh melangkah maju untuk boleh menjalani hidup kita. Dasar dari segala yang kuharapkan dan bukti dari segala yang tak kulihat, itulah iman.
Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian. Dasar dari yang kuharapkan dan bukti dari segala yang tak kulihat. Jemaat kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dalam setiap pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang kita nikmati bersama. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Di penghujung ibadah kami pada hari ini, kami bersukacita atas seluruh rahmat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Berkat dalam pujian yang kami nyanyikan, dalam penyembahan, berkat dalam kebenaran firman-Mu yang kami sudah renungkan, di dalam syafaat yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini dalam segala pelayanan-pelayanan yang kami sudah lakukan. Biarlah Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam seluruh aktivitas. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami hari ini di dalam berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.